dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Wah, nggak terasa ya, seminggu telah berlalu. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu kembali di ibadah virtual ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik masih ada sukacita kan pada pagi hari ini? Yuk kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian sukacita sambil bangkit berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami selama satu minggu ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, selama satu minggu ini mungkin tanpa kita sadari ada perkataan yang menyakiti hati kita atau kita yang menyakiti orang lain. Nah adik-adik, untuk tema kita pada hari ini, doakan mereka yang menyakitimu. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Mengampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami yang tanpa kami sengaja selama 1 minggu penuh ini menyakiti hati teman kami, orang tua kami, kakak atau adik kami, terlebih lagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan jadilah pada kami seperti yang Tuhan ingini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat berjumpa dengan Opa Heru dan Kakak. Iya. Kita awali ibadah online ini dengan berdoa. Kakak saja yang pimpin apa? Iya. Diatur dulu, coba. Bapak kami. Apa? Kakak aja yang pimpin. Oh iya. Adik-adik, mari kita mulai di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas perjumpaan dengan dalam ibadah online ini. Buka hati dan mampukan kami untuk melakukannya. Berkati Opa yang menyampaikan dan membawakan renungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gini iso bagus. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ke 60 yang demikian bunyinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Udah apa? Iya, Stefanus akhirnya meninggal dunia, Dot. Kenapa?
Takut Opa. Udah, itu kan cerita. Kamu dengerin nggak tadi? Iya Opa. Ya udah, sekarang Opa mau membuat renungan untuk adik-adik. Duduk yang manis ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Temanya adalah doakanlah orang yang menyakitimu. Tahu, Dot? Iya. Saat jemaat mula-mula mulai tumbuh menjadi jemaat yang besar di Yerusalem, para murid mulai kewalahan, khususnya urusan yang terkait dengan pelayanan diakonia. Untuk para janda dan orang miskin khususnya. Bersama jemaat setempat, mereka memilih 7 orang yang cakap, jujur, cerdas, dan taat pada perintah Tuhan untuk membantu pelayanan diakonia. Maka terpilihlah 7 orang terbaik. 2 orang diantaranya adalah Stefanus dan Filipus. Siapa, Dot? Stefanus dan Filipus. Ya, betul. Stefanus dipilih karena pribadinya yang baik dan penuh karunia, beriman teguh, dan penuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya, serta dapat melakukan berbagai mukjizat kesembuhan. Dalam pelayanannya, Stefanus sangat keras dan disiplin mengikuti ajaran Tuhan Yesus, hingga sering berbeda pendapat dengan anggota Sanhedrin atau anggota para imam dari Alexandria dan dari Asia. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Para imam dan orang-orang Sanhedrin, mereka berbuat curang dalam pelayanan diakonia, yaitu hanya membagikan diakonia kepada jemaat janda dan orang miskin keturunan Yahudi. Mereka sering berdebat, tetapi tak seorang pun yang mampu mendampingi Stefanus yang dikaruniai Roh Kudus, sehingga para imam dan Sanhedrin atau mahkamah agama memfitnah Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus mengajarkan ajaran sesat dengan mengatakan bahwa Yesus akan meruntuhkan bait Allah dan akan merombak tradisi yang diajarkan Musa serta menista Allah. Mereka sering berdebat, tetapi tak seorang pun yang mampu menandingi Stefanus yang dikaruniai Roh Kudus, sehingga para imam dan Sanhedrin atau mahkamah agama memfitnah Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus mengajarkan ajaran sesat dan mengatakan bahwa Yesus akan meruntuhkan bait Allah ini serta akan merombak tradisi yang diajarkan Musa serta menista Allah. Lalu mereka membawa Stefanus ke pengadilan. Hah? Iya. Di pengadilan, Stefanus mengadakan pembelaan dan mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi hafal hukum Taurat. Hukum Taurat Allah mereka hafal, tapi tidak melaksanakan. Mereka juga menolak Musa dan bahkan membunuh Yesus yang membawa kebenaran dengan menyalibkannya. Para imam dan ahli Taurat menyiapkan saksi palsu di pengadilan.
Stefanus pun diseret para ahli Taurat dan para imam sampai di luar kota dan dilempari batu sampai mati. Sebelum kematiannya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dalam kesakitan, Stefanus tetap memohon pengampunan bagi orang-orang yang membantainya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah merasakan jengkel, marah sama teman atau adik atau kakak? Totot benar Pak. Sama Ucok. Soalnya tuh Ucok cerewet sekali Opa. Nah terus? Totot omelin aja biar kapok. Totot kalau punya kue nggak mau bagi kue kok sama Ucok. Dot, kamu memangnya nggak cerewet? Pak? Apa cerewet? Tapi Totot cerewetnya kan dikit Opa. Cerewet kok dikit? Banyak emang cerewet dibagi-bagi. Cerewet ya cerewet, titik. Terus Totot harus bagaimana Opa? Loh, kamu kan anak sekolah minggu, anak Tuhan, harus dengan lemah lembut. Kamu ingatkan dan jangan mendendam gitu. Nggak bisa Opa, belum bisa Opa. Caranya bagaimana Opa? Ya dinasihati baik-baik ya, dan doakan supaya dia Ucok berubah gitu. Memangnya Opa nggak cerewet. Apa? What? Jadi menurut Dodot Opa cerewet? Ya, menurut kamu Opa cerewet? Adik-adik, Dodot bales Opa, katanya Opa cerewet. Tapi betul kan Opa juga cerewet kan? Ngawur aja kamu itu. Nyatanya ini yang membaca banyak Opa, yang ngomong banyak Opa, kan berarti Opa yang cerewet. Ini kan ngajar sekolah minggu untuk adik-adik. Dodot. Ya sudah, Opa minta maaf. Terus Opa harus bagaimana, Dot? Ya, Dodot akan nasihati Opa dengan lemah lembut dan tidak mendendam. Kan Opa juga ngajar firman di sekolah minggu, ya kan adik-adik? Wah, senjata makan tuan ini. Kamu balas Opa ya? Enggak Opa. Alah, pakai malu-malu segala. Maafkan Opa ya. Maafkan Dodot juga ya Opa. Dodot juga janji Dodot enggak
dendam sama Opa. Nah, adik-adik, mari kita saksikan ilustrasi di dalam film ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Adik-adik sekalian, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kita dapat menghayati untuk mampu di dalam kita melakukan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Opa, mau pamit ya? Nanti dulu. Biar Totot aja yang pamitin ya. Ya sudah, tapi jangan lupa Ya, Opa. kita harus menutupnya di dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Apa tadi yang buka kan Totot, tadi yang nutup juga Totot. Ya udah, tangannya yang bagus kalau kamu yang mau nutup. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan kami mengucap syukur bahwa pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Salam ya adik-adik. Itu aja Pak. Lah, apalagi? Adik-adik, sampai ketemu lagi ya sama Totot. Selamat hari Minggu, salam. Oke apa? Ya wes, kamu mau pulang apa enggak? Aku ikut ya Opa. Mau pulang kok terus mau ikut Opa? Nggak bisa pulang sendiri. Kenapa? Aku kan tinggal di rumah Opa. Ya udah, ayo kita pulang. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Shalom. Shalom adik-adik.